Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Atas rahmat anugerah Kau izinkan kami hamba-Mu, kami anak-Mu hidup sampai detik ini, Kamis malam tanggal 2 Desember 2021. Semua karena anugerah-Mu. Pakai hidupku nih Tuhan menjadi alat benda-benda mulia bagi kemuliaan Tuhan. Hidupku yang singkat ini, aku tidak mau hidup bagi dunia, tapi mau hidup bagi Kristus. Karena hidupku milik-Mu, bukan hidupku milik dunia. Hidupku dalam milik-Mu. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga hidupku menyenangkan, berkenan di hati Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan selalu. Supaya dunia tahu Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, yang layak dipuji. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Kau mau pakai kami semua untuk hidup menjadi perkenanan, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih. Sebelum kami tidur, kami terlalu datang kepada Tuhan. Kuduskan mulut hamba-Mu, telinga hamba-Mu, hati, pikiran, tubuh, jiwa, untuk mendengarkan firman-Mu dan memujiakan Engkau. Engkau kupuji, ku sembah, ku agungkan nama-Mu kekal selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Amin. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan, ku berikan hidupku. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Haleluya. Agar hidupku berkenan di hati-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan, ku serahkan segalanya hidupku Bapa. Semua adalah milik-Mu. Amin. Haleluya. Sucikan hatiku selalu. Amin. Haleluya. Agar aku berkenan di hati-Mu Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Allahku yang besar, Allahku yang akbar, bahwa Engkau adalah penguji hati, dan kiranya hatiku itu berkenan kepada Tuhan, supaya sepanjang umur hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Biar anugerah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam, hari yang kedua di bulan Desember ini. Besok sudah tanggal 3 tahun 2021. Hari terus bertambah, tanggal bertambah. Berarti linear pula, paralel pula dengan kasih karunia Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita. Biar Bapak Ibu menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Hari-hari yang kita jalani, kita tidak mau turut kehendak daging kita. Hari-hari yang kita jalani, keadaan dunia sangat mencemaskan. Saya kemarin mendengar berita di televisi bahwa hubungan antara Rusia dan Amerika juga mengalami ketegangan. Dunia tidak pernah aman, saudara. Tidak merasa tenang. Dunia tidak memberikan harapan, kepastian, damai sejahtera. Dunia selalu memberikan berita-berita kecemasan. Salah satu contoh, virus COVID-19 yang belum berakhir. Ada berita-berita tentang varian baru, Omikron, dari Afrika Selatan. Sehingga pemerintah Indonesia yang kita hormati, kita cintai, nanti akan diberlakukan PPKM semua secara nasional level 3. Sampai tahun 2022 pun tidak ada jaminan apakah virus pandemi COVID-19 akan berakhir. Tapi satu hal kita janji, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa langkah kaki orang yang dicinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan saat ini, hidup saya serahkan kepada tangan Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan fokus kepada diri sendiri. Bukan fokus kepada dunia. Fokus kepada kekayaan. Kerja keras untuk dunia. Bukan. Tapi mari menjadi kerinduan saya kalau saya baca Alkitab. Saya merindu untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Untuk beritakan kerajaan Allah. Beritakan Injil, kabar baik. Supaya semua orang bertobat. Supaya setiap kita sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Kita semua sadar, jangan fokus kepada materi, jangan fokus kepada uang, jangan satu-satunya dunia ini harapan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Menjadi impian kerinduan hati kita, supaya ada kerinduan hati kita apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak ada kerinduan lain sebab hidup ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Berarti sudah lunas dibayar. Sadar bahwa kita bukan milik diri kita sendiri. Hidup kita bukan milik dunia, bukan milik orang tua, bukan milik siapapun. Tapi nomor satu, hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Sehingga demikian, kita tidak boleh egois, tapi sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, hidup kita menjadi kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Roma pasal 9 ayat 17 sampai 33.
Supaya rumah fasa 9 berakhir, besok kita lanjutkan di fasa 10. Terus kita baca firman Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan, dan kita cinta Tuhan Yesus. Dan hidup kita diubahkan, Bapak Ibu. Hidup kita diubahkan. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Kristus. Saya merasakan hadirat Tuhan. Dan kerinduan saya pada waktu bangun dan tidur, selalu saya memikirkan tentang Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita berpikir Tuhan Yesus selalu ada di dalam tubuh jiwa roh kita, mendarah daging dalam hidup kita. Pikiran kita tentang Yesus, hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya membaca Roma pasal 9 ayat 17 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasamu di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Itu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ayat 33 terakhir. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiap kita semua diberkati Tuhan. Demikian yang sudah kita baca firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu semua, kita mau setia, rajin baca Alkitab. Alkitab firman Tuhan sumber kebenaran, bukan doktrin ini. Ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan dan menjadi makanan rohani. Kalau Bapak Ibu rutin, termasuk saya, setiap kita pagi hari makan minum untuk jasmani kita sehat tubuh. Tapi harus diingat, makanan rohani firman Tuhan ini harus menjadi makanan utama dalam kita. Makanan jasmani itu makanan yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita hidup sehat. Tapi nomor satu, kita mencari perkara yang kekal. Perkara yang kekal hanya kita didapati hubungan rohani dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bukan hubungan jasmani. Hubungan jasmani kita tubuh itu Tuhan ciptakan. Supaya Tuhan mau dengan tubuh yang sehat ini, maunya Tuhan, Bapak Ibu. Kita diciptakan Tuhan, tubuh, jiwa, roh. Itu loh kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Supaya dengan tubuh yang sehat ini, Tuhan mau. Supaya hidup yang sehat diciptakan Tuhan mulut. Tuhan ciptakan tangan saya.
Tuhan ciptakan berbagai macam potensi, kompetensi yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Tuhan mau. Itu berasal dari Tuhan. Supaya berasal dari Tuhan kita sadar. Supaya kita pergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa kita, pikiran, ada perasaan dan kehendak. Supaya pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Perasaan kita punya perasaan seperti Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dan hati ini diisi dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11. Semuanya ini Bapak, lengkap tubuh jiwa kita, lengkap maunya Tuhan seperti itu. Di hidup ini ada tubuh jiwa roh. Sekali lagi, tubuh dikaitkan dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Supaya memuliakan dengan tubuhmu. Dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara di atas jiwa itu. Dimensi kedua di jiwa ada pikiran, ada perasaan. Termasuk perasaan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Supaya kamu memiliki perasaan seperti Kristus. Dan ketiga, hati. Hati harus diisi dengan firman Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini. Di ayat 17 sudah tertulis. Tuhan ciptakan Fir'aun. Ya. Dinyatakan di sini. Aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Tuhan menyatakan kuasanya melalui perbuatan Tuhan. Karya Tuhan, kebesaran Tuhan. Waktu bangsa Israel di Mesir. Fir'aun diciptakan Tuhan. Tapi Fir'aun ini hatinya keras. Maka kalau kita lihat firman Tuhan, intinya yang kita baca malam hari ini ada dua hal. Satu, kita minta ada belas kasihan Tuhan. Dan kedua, jangan sampai kita dikeraskan hatinya. Kalau dikeraskan hatinya, berarti Tuhan sudah tidak suka sama kita. Kenapa? Kita keras kepala. Seperti bangsa Israel. Seperti Fir'aun. Seperti Yudas Iskariot. Seperti Raja Saul. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Termasuk umat manusia saat ini. Banyak mereka hidupnya tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Seringkali kita dikendalikan dengan kehidupan kita. Tidak mau dibentuk sama Tuhan. Seperti Firaun, hatinya keras. Padahal Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tapi hatinya tetap tegar hati. Seperti bangsa Israel. Seperti hidup kita juga sama. Tapi saat ini melalui firman Tuhan kita ditegur. Saya menangis, saya baca ayat ini. Supaya kita diciptakan sama Tuhan benda-benda yang untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hati yang keras. Sehingga nanti kita jadikan benda-benda yang dipakai untuk tujuan yang biasa. Di ayat 21, saya menangis baca di 21, 22, 23. Saya menangis ayat ini Bapak Ibu. Saya baca demikian, apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Kita ini seperti tanah liat. Kita dibentuk untuk membuat dari gumpal yang sama itu suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia. Bukan untuk tujuan yang biasa dikatakan di sini, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Aku nggak mau Tuhan untuk dipakai tujuan yang biasa. Tapi aku mau engkau pakai tujuan yang mulia. Hidupku yang sisa ini. Hidup yang sisa ini. Sebulan lagi kita tinggalkan 2021. Kita memasuki tahun yang baru, 2022. Apa komitmen Bapak Ibu Saudara? Saya komit dengan Tuhan. Tuhan melalui firman-Mu malam ini. Pakai hidupku untuk tujuan yang mulia. Supaya suatu hari kelak kami menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya itu. Jadi banyak orang yang keras hati, tegar tengkuk, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kalau saya lihat berita-berita televisi, begitu banyak kejahatan dilakukan oleh manusia. Saya menangis, saya berdoa, Tuhan, supaya Bapak Ibu semua yang mendengar firman Tuhan malam hari, mari kita melembutkan hati kita. Supaya kita ada di dalam pihaknya Tuhan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Ada di mau kehendaknya Tuhan. Supaya kita tidak turuti kehendak daging. Saya kasih ayat terakhir, 1 Petrus pasal 4 ayat 2.
1 Petrus pasal 4 ayat 2 ini selalu menyadarkan kita bersama. Firman Tuhan demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Supaya kita dijadikan sama Tuhan benda-benda untuk tujuan yang mulia, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semua. Biar hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, hidupku serahkan bagimu, semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Jangan lupa berjaga dan berdoa, selalu memhubungan intim akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.